Kira-kira gimana tuh? Kan banyak orang mengatakan bahwa Al-Quran itu sifat, kan gitu, obat. Nah, tapi letak obatnya itu di mana? Apakah dengan dibacakan, ditiupkan ke air, atau tadi ada yang bilang katanya dijadikan kopi, diaduk, dan diminum? Iya, gimana tuh Ustaz? Jadi memang ayat-ayat tentang sifat itu banyak sekali. Jadi ini salah satunya ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini menceritakan tentang seruan untuk semua manusia. Telah datang pelajaran dari Allah yaitu Al-Qur'an. Ya, penyembuh penyakit hati. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyembuh penyakit hati, petunjuk dan rahmat. Jadi Al-Quran itu memang menjadi satu, bisa menjadi sifat atau petunjuk dan rahmat. Kalau menurut saya yang harus kita ketahui adalah petunjuk dulu. Hudan ya. Iya, petunjuk itu apa? Contoh mamanya. Petunjuk salah satu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Satu, wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Petunjuk. Berarti semua musibah yang dialami oleh manusia berarti itu dari pola tingkahnya dia sendiri. Itu kalau bisa menjadi rahmat itu berarti berarti kalau saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik berarti saya akan mendapatkan musibah. Jelas. Siapapun orangnya di sini tidak akan melihat dia seorang biasa, karyawan, guru, pejabat, dia seorang ustadz, dia orang pendakwah, dia orang syekh pun. Kalau memang dia itu memang tidak paham petunjuk Allah, ya tetap ada kena musibah. Ujian ini dilihat dari imannya, musibah dilihat dari dosanya. Kalau musibah itu dianggap menjadi ujian, nggak ada masalah. Boleh. Musibah kamu anggap ujian, boleh. Tapi selesaikan musibahmu. Selesaikan ujian itu. Kan begitu caranya. Nah, bagaimana kalau Allah sudah menceritakan musibah itu dari buah tangan itu harus dikupas lagi. Buah tangan ini apa ya? Berarti kan perbuatan, perilaku. Perbuatan itu yang mana? Bisa omongan tidak baik, pedas, membentak, nada tinggi. Isyarat juga bisa Ustaz ya? Dengan pandangan mata yang seperti itu kan? Seperti marah itu gimana gitu ya. Sama, itu kan tetap dinilai dia marah, ya kan? Kemudian telinga kalau mendengarkan sesuatu nggak cocok langsung gitu. Kemudian tangan, itu nanti kalau ada tangan yang nggak beres atau sakit ya berarti dia urusannya dengan pekerjaan. Semua di dalam tubuh itu berarti berperilaku. Dan inilah yang mengacu kepada Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini berhubungan dengan perilaku manusia sehari-hari. Istri bikin teh belum selesai, lamanya kan gitu ya. Jadi ini juga bukan ciri Rasul yang seperti ini. Inilah keluar jalur. Akhirnya dia pikirannya suuzon. Rasul enggak, malah berpikir gimana caranya istri saya tidak tahu kalau dia salah ya. Loh, itu kan Rasul. Itulah salah satu ciri dalam hadis, tutuplah aib saudara. Ini Rasul aja masih nutup aib istrinya. Walaupun itu bukan aib-aib yang beneran ya. Ini hanya kesalahan sedikit loh. Itu ditutup loh sama Rasulullah. Dan itulah yang harus kita kaji. Disinilah yang kita harus pahami beda. Nah, yang tadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, kita harus pahami bahwa musibah itu tetap dari perbuatan. Harus itu diingat-ingat. Kita sebagai seorang muslim, ingatlah ayat itu. Sehingga kalau kita itu mendapatkan musibah, tabrakan, kepleset, kebentur, kecetit, itu tahu dari mana ya ini kok Allah memberikan musibah seperti ini. Tabrakan, kakinya patah, dari mana ya? Kalau saya, insya Allah saya ceritain, kalau kakinya patah umurnya berapa?
Kalau umurnya di bawah 45, kaki mana yang patah? Kaki kirinya dia patah. Berbenturan atau diserempet, dia langsung berbenturan, adu banteng dengan mobil atau adu banteng dengan motor. Ini si anak ini biasanya kalau dinasehatin orang tuanya dilanggar nasihatnya. Ada analogi-analogi seperti itu. Loh, itu bukan tiba-tiba, bukan ramalan, itu serius. Tanyain aja bener itu orang tuanya sama anaknya yang kakinya patah. Dia kalau dikasih tahu ngeyel nggak, membantah nggak? Suruh aja jawab jujur. Insya Allah jawabnya iya, emang anak saya itu ngeyel, kalau dikasih tahu bantah. Itu salah satunya itu. Bukan saya ngarangan, enggak, itu saya teliti beneran. Kok bisa patah ya? Kenapa itu harus diteliti? Saya mikirnya begini, jangan itu takdir Allah. Ya betul, takdir Allah Ta'ala. Itu karena keinginan Allah. Bukan, Allah itu mentakdirkan memang harus patah kakimu. Bukan keinginan Allah. Karena apa? Karena perilakumu dengan ayahmu. Makanya seperti itu. Ada wanita yang dia umurnya di bawah 45 tahun, dia kena radang, dia kena tumor payudara di situ. Tanya aja langsung, pasti kamu menyimpan marah dengan orang tua kamu. Tanya aja, insya Allah ya. Itu jelas sekali kok. Coba kalau dia kena kanker serviks itu yang leher rahim itu, kena dia umurnya di bawah 45, tanyain aja, kamu nyerewetin salah satu orang tuamu, dia pasti bilang iya. Dan kalau di bawah itu dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak minta maaf dengan orang tuanya, selesai ke umurnya nggak lama lagi insya Allah mati. Karena memang bagi Allah orang begitu-begitu memang nggak manfaat, ngapain. Tapi itu bisa menjadikan pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya, agar mau belajar. Ayat-ayat Allah itu seperti itu. Jadi ayat Allah diturunkan ada asbabnya, ada asbabun nuzulnya, dari yang harus kita ketahui. Jadi bukan karang-karangan enggak. Nah, dari titik itulah orang yang ada musibah, tobatlah karena dari perbuatan dosa. Tobatlah kamu. Kalau kamu sariawan, tobatlah kamu tentang kata-katamu yang sering pedes. Mohon ampunlah. Kalau tenggorokanmu sering radang di sini nggak pernah hilang, kamu hobinya ngeyel. Kalau kamu mendengar sesuatu nggak cocok, langsung maunya ngomong. Kalau terjadinya sama anak, Ustadz, sama anak itu selalu sariawan atau selalu radang tenggorokan, itu karena anaknya atau karena ibu bapaknya? Ustadz? Karena ibu bapaknya. Kalau sariawan ibu bapaknya pedes-pedesan. Kalau radang tenggorokan ya marah yang anaknya, besok sariawan. Cuma manusia muslim itu jarang mau belajar. Disangkanya tidak ada hubungannya. Disangkanya nggak ada hubungannya. Iya loh, memang gurunya nggak pernah ngajarin seperti itu. Jadi namanya la taktub walakal jannah itu dianggap itu hanya sinetron aja itu. Kiasan aja. Jangan marah, bagimu surga yang mana? Nggak taunya dia nggak cuma marah, dia fitnah malahan. Dia nggak tahu bahwa dia jalanin fitnah itu nanti dia akan menjadikan musibah bagi dia. Pasti. Nah, dari kita nggak boleh. Makanya Allah menceritakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Nah, ini kan diceritakan. Jangan merasa kelompok kita itu lebih benar daripada kelompok mereka. Enggak. Itu oleh Allah sudah diceritakan seperti itu. Berarti itulah yang hati-hatinya kotor itu. Nah, inilah dosa. Nah, sekarang untuk sifatnya dari Al-Quran tadi, untuk masalah yang tadi bima kasabat aidikum itu, tahapannya gimana, Ustaz? Tahapannya, ya kita kan sudah sangat jelas ayat-ayat Quran banyak sekali. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau sudah tahu dijelaskan, oh iya saya memang omongan saya pedas. Oh anak saya ini sariawan, saraf dan tenggorokan. Iya ya, saya sering berantem sama istri saya. Udahlah Bu, jangan berantem lagi, yuk kita ngobrolin biasa, enak, ngomong, cari solusinya, mau, mohon ampun. Itu sariawan bisa selesai loh dalam waktu 1-2 hari. Insya Allah. Kenapa? Sama-sama ngerti. Dan itulah sifat. Jadi bukan dibacain baru ditiupin ya, bukan. Coba aja kalau saya, silakan bacain. Dan memang di antara 100 orang dibacain itu yang sembuh berapa?
Wong intinya itu taubat. Itu sudah dalam Quran itu sudah diceritakan. Al-Quran itu syifa. Cuma yang mana yang syifa?